Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Jumat Agung tanggal 18 April. Kita sedang memperingati peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang kedua yang sangat luar biasa. Perlu kita tahu bahwa ada 5 peristiwa yang dahsyat tentang Yesus. 5 peristiwa dahsyat itu, yang pertama adalah kelahirannya ke dalam dunia. Kita tahu kelahiran Yesus ke dalam dunia membawa suatu dampak yang luar biasa. Kelahiran Yesus ke dalam dunia di saat Yesus masih bayi, waktu dia lahir, terjadi sesuatu hal yang dahsyat, yaitu Raja Herodes membunuh semua anak-anak supaya bayi Yesus tidak lolos, karena dia tahu bahwa hal itu akan menjadi satu peristiwa yang menggemparkan, dan memang benar gempar. Sehingga akhirnya waktu Maria mau melahirkan, tidak ada tempat untuk ia melahirkan. Sehingga akhirnya ia melahirkan di kandang domba, yaitu di palungan. Kedahsyatan yang sama hari ini Jumat Agung, bahwa kematiannya di kayu salib juga menggemparkan dunia. Inilah peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga nanti hari Minggu. Itu adalah kebangkitannya. Itu juga menggemparkan. Peristiwa-peristiwa yang dijalani oleh Tuhan Yesus adalah peristiwa yang luar biasa. Kita tahu waktu kedatangan Tuhan Yesus dalam dunia itu sudah dinubuatkan 1400 tahun sebelumnya, sudah dinubuatkan oleh Nabi Musa. Jadi semua peristiwa yang akan terjadi itu sudah dinubuatkan terlebih dahulu, dan 700 tahun setelah Nabi Yesaya. Dan itu terjadi seperti apa yang dinubuatkan dalam Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang keempat, tahu Bapak Ibu? Yaitu kenaikan. Itu juga menggemparkan. Dan peristiwa satu kali lagi yang akan terjadi, dan itu akan sangat dahsyat, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Sebelum semuanya itu terjadi, sebelum terjadi peristiwa yang terakhir, itu kedatangan yang kedua, mari kita peringati peristiwa demi peristiwa setiap tahun, bahwa itu adalah hal yang sangat-sangat nyata yang terjadi, makanya ditulis dalam Alkitab ini. Untuk itu mari kita akan membuka Alkitab kita akan baca dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Kita buka Injil Lukas pasal 23, kita buka. Injil Lukas pasal yang ke-23
ayatnya yang ke-44. Lupa kacamata. Haleluya. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada tertulis, ada di slide. Kita bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Yesus, perikopnya Yesus mati. Kita baca bersama, 2, 3. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ayat 47, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini peristiwa yang kedua. Silakan duduk, terima kasih. Ini peristiwa yang kedua yang terjadi setelah kelahirannya. Jadi peristiwa yang kedua ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat karena memang begitu dikawal, termasuk saat dia mati dan kemudian dikubur. Kuburnya pun tetap dijaga supaya kata orang-orang, ya para pengawal-pengawal itu mengatakan supaya tidak ada yang mengambil mayatnya dan tidak ada yang mencuri mayatnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa pengawalan begitu ketat. Tapi apa yang terjadi? Yang dikawal adalah seorang yang adalah yang bisa bangkit kembali. Jadi tidak perlu tidak bisa ditutup atau ditaruh di tempat yang tersembunyi sekalipun pasti akan lolos. Ya, seperti waktu ia masih lahir. Dia masih ada di dalam dunia sebelum dia disalibkan, sebelum ia menderita, dia sudah dicari-cari. Tapi selama dia berada di tengah-tengah para musuh-musuhnya, dia selalu lolos. Waktu ia mau ditangkap, dia selalu lolos. Karena apa? Belum waktunya. Jadi setelah waktunya lah baru dia akan menyerahkan diri. Dia tidak akan lari kalau sudah waktunya. Karena memang dia tahu bahwa dia datang untuk itu. Dia datang untuk menebus dosa saudara dan saya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di peristiwa penting ini kita harus mengerti dengan baik bahwa peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa yang luar biasa yang terjadi, yaitu untuk supaya membebaskan semua dosa saudara dan saya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan ayat demi ayat. Ada 4 hal peristiwa yang di peristiwa Jumat Agung ini. Paling tidak ada 4 hal yang disingkapkan. Ya, baik. Jumat Agung adalah berbicara tentang penyerahan dirinya. Ya, bukan dia ditangkap sebenarnya, tapi memang harus terjadi penangkapan. Tapi sebenarnya bukan karena dia melarikan diri, dia menyerahkan diri untuk memang ditangkap karena sudah waktunya. Nah, oleh sebab itu ada 4 hal paling tidak yang kita tahu di dalam apa yang terjadi ini berkaitan dengan kematiannya di kayu salib. Peristiwa yang kematiannya ini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa Yesus ini menyerahkan diri karena kasihnya kepada umatnya. Dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, Tuhan kita, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di Injil Yohanes dikatakan demikian. Nah, oleh sebab itu Yesus menyerahkan dirinya karena dia tahu bahwa kedatangannya adalah untuk menebus dosa.
Itulah yang disebut dengan kasih. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak menuntut balasan. Kasih Tuhan adalah kasih yang berkorban. Kasih Tuhan adalah kasih yang memberi. Dan kasih Tuhan adalah kasih yang membebaskan. Kasih Tuhan adalah kasih yang memerdekakan. Perlu kita tahu bahwa dengan tersalibnya Tuhan Yesus di kayu salib, itu adalah kemerdekaan buat kita. Ada amin. Yaitu pembebasan kita dari semua dosa yang harusnya kita tanggung. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita perhatikan dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, apa yang dikatakan di sana? Ayatnya yang ke-9. Kita baca bersama. Ini perintah supaya saling mengasihi. Yesus datang untuk memberikan suatu teladan bagi kita. Ya, tersalibnya Yesus di kayu salib itu karena kasihnya yang begitu besar. Nah, apa perintah Tuhan Yesus yang kita harus lakukan? Dikatakan demikian di ayatnya yang ke-9. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-15 kita baca bersama-sama. Perikopnya perintah supaya saling mengasihi. Kita baca ayat 9 dan seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-13. 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya kira ini Ibu Gembala sudah menyampaikan beberapa kali pertemuan, baik di komsel, baik di ibadah komsel wanita. Ini sudah beberapa kali disampaikan. Tidak ada sahabat yang memberikan nyawanya. Ya, tidak ada seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Ya, kecuali Yesus. Iya. Kalau ada sahabat yang bisa memberikan nyawanya, saya kira ini boleh dicontoh. Tapi yang perlu kita tahu bahwa Yesus menyerahkan dirinya, ya, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, ya, kepada Allah, yaitu di dalam kondisi dan saat seperti dia ada di saat ini. Dia seperti dia di saat sebagaimana dia manusianya. Tapi dia sadar bahwa keadaannya dia sebagai manusia. Dia tahu bahwa dia datang adalah untuk menyerahkan dirinya untuk menebus dosa. Ya, makanya ia harus tergantung di kayu salib. Karena apa? Karena kasihnya yang besar terhadap kita. Makanya tadi di Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Janjinya yang dinubuatkan sejak dari Musa dan kemudian Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6, ya, di sana ayat 5 dan 6, di sana berbicara tentang bahwa dia akan menderita. Dia akan menanggung semua dosa dunia ini. Pemerintahan sudah ada di atas bahunya. Kita tahu bahwa semua itu akan tergantung kepada dia. Nah, oleh sebab itu tergantungnya Yesus di kayu salib itu adalah menanggung semua dosa manusia atau dosa dunia ini. Jadi jangan kita sia-siakan, jangan kita pandang remeh tentang kematian Yesus. Pertobatan kita yang sungguh-sungguh akan memahami dan mengerti sungguh-sungguh apa arti daripada pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu di ayat ini
dikatakan bahwa ini adalah perintah. Di ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau kita baca lebih lanjut, dikatakan di ayat 14, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi ada bagian yang perlu kita tahu, bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu karena kasih yang besar. Dan itulah yang dia perintahkan, supaya kita saling mengasihi. Nah, oleh sebab itu yang Tuhan mau supaya kasih Bapa itu terpatrik di dalam diri kita, supaya kita mampu untuk saling mengasihi sesama kita. Ada amin? Dia memberikan teladan kepada kita. Dia mau supaya kita melihat Yesus tergantung di kayu salib karena kasihnya yang besar. Yohanes 3 ayat yang ke-16 itu. Karena kasihnya yang begitu besar terhadap dunia ini, terhadap semua umat yang dikasihinya, umat yang ditebusnya. Nah, oleh sebab itu ia mengajarkan dan dia memerintahkan supaya engkau pun saling mengasihi. Itu yang dikatakan di ayatnya yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-12. Kalau kita baca lebih lanjut ayat yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, sebab aku telah memberitahukan kepadamu apa yang diperintahkan oleh Bapakku di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perintah Tuhan supaya kita saling mengasihi. Nah, inilah inilah yang menggemparkan dunia, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan tentang nilai-nilai hidup yang sesungguhnya. Di dalam Matius 5 di sana dikatakan ayat 41, dikatakan bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Katakan amin. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ada bagian yang memang yang diberikan pembelajaran. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak tegas di dalam tindakan-tindakannya. Pernahkah Yesus marah? Pernah. Tetapi tepat pada waktunya. Dia memberikan sanksi kepada mereka. Dia bongkar semua penjual-penjual yang di bait suci. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi maksudnya Tuhan Yesus supaya kita faham benar bahwa kasih yang tergantung di kayu salib itu adalah kasih yang memberikan teladan kepada kita. Katakan amin. Dia mau supaya kita meneladani kasih Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjut. Di Roma, kita buka dalam Roma 13 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Di ayatnya yang ke-10 itu bagian terakhir dikatakan kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Mari kita buka di dalam Roma 8 ayat 13 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita buka, kita baca. Roma 13 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang saya salah tulis kali ya. Sampai dengan ayatnya yang ke-10. Roma 13, coba kita buka. Kita baca 2, 3. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat. Oke, ya. Saya salah. Sorry, bukan saya salah buka kitabnya. Saya buka di Korintus. Oke. Ya, ayat 8 kita baca sampai dengan ayat yang ke-10. 2, 3. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ayat 9. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengini, dan firman lain manapun juga,
sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saya ulangi, ayat 10 bagian terakhir. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, tersalibnya Tuhan Yesus di kayu salib, itu adalah penggenapan daripada hukum Taurat. Iya, penggenapan dari hukum Taurat. Nah, sekarang hukum bukan berarti ditiadakan ya. Tetapi kembali lagi bahwa hukum Taurat harus digenapkan di dalam dirinya. Makanya bicara tadi 5 hal. Dia harus lahir, dia harus mati, dia harus bangkit, dia harus naik, dan terakhir dia akan kembali lagi kedatangan yang kedua. Itu semua adalah berkaitan dengan penggenapan. Semua kitab ini terhimpun di dalamnya. Jadi di sini dikatakan jangan mengingini lagi kitab yang lain, karena semua hukum yang ada itu tergenapkan di dalam kitab ini. Di dalam kematian Yesus, makanya dikatakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-15, dikatakan di sana bahwa dengan matinya sebagai manusia, maka seluruh hukum telah dibatalkan. Di situ bahkan dibatalkan. Coba kita buka dalam Efesus. Efesus 2 ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama 2-3. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, selama Yesus datang ke dalam dunia, dia selama bersama-sama dengan manusia begitu dibenci. Kenapa? Karena dia begitu menantang orang-orang yang berpegang kepada hukum Taurat. Karena kegenapan dari semuanya itu sejak dari perjanjian lama dan sampai akhirnya dia datang, itu adalah hukum yang sempurna ada di dalam dirinya. Makanya dikatakan bahwa kegenapan dari semua hukum dan penggenapan dari kitab Taurat itu adalah kedatangannya. Dan itulah yang disebut dengan kematiannya di kayu salib. Dengan matinya sebagai manusia di ayat yang ke-15 ini, maka di situ bahwa dikatakan sebab dialah damai sejahtera. Dikatakan ayat yang ke-15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kalau kita tutup buku ini, Alkitab ini, kitab suci ini, itu semua firman. Tapi kalau kita buka dan kita baca, belajar baik-baik, di sana ada hukum adat. Tapi bukan berarti di dalam hukum adat itu bertentangan, enggak. Tetapi semua kegenapannya adalah ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Ini yang penting untuk kita tahu, bahwa ternyata dengan datangnya Yesus sebagai juru selamat, maka berarti kita ini mengalami kemerdekaan. Roma 8 ayat 1 dan 2. Kita telah dibebaskan dari dosa kita. Kita telah dimerdekakan dari dosa kita. Kita beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Makanya kedatangan dia, kalau hukum Taurat tadi berbicara tentang kedatangan dia, itu dia membawa satu hukum, yaitu hukum kasih, hukum pengampunan. Katakan amin. Maka Yesus mengajarkan nilai-nilai hidupnya Allah. Di satu sisi, Yesus itu adalah firman yang hidup. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus datang di dalam dunia lewat rahim Maria itu karena roh Allah. Makanya disebut firman Allah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan,
Di dalam keadaannya sebagai manusia itu manusia. Makanya orang selalu berkata dia 100% manusia. Ya. Tapi 100% dia adalah Allah, katakan amin. Di dalam keadaannya sebagai manusia dia datang itu untuk menebus dosa. Peristiwa Jumat Agung ini adalah Jumat yang begitu bersejarah. Di dalam keadaannya sebagai manusia, maka dia harus rela mati di kayu salib. Keadaannya sebagai manusia. Karena memang dia datang sudah dinubuatkan dia akan menderita. Coba kita buka dulu nanti, tapi nanti kita akan buka di poin yang kedua. Bahwa dia akan mati di kayu salib. Itu di sisi manusianya. Karena memang dia datang sebagai penebus. Tidak ada jalan lain. Yesus pernah mengatakan, akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Bahwa memang hanya ada di dalam dia. Juru selamat itu satu-satunya hanya Yesus. Engkau berbuat sesuatu kebaikan di muka bumi ini tidak akan dapat menyelamatkan engkau. Engkau berbuat dengan hartamu. Sebanyak mungkin hartamu engkau tuangkan, engkau hamburkan untuk berikan kepada orang-orang. Itu tidak akan bisa menebus dosamu. Karena kita tidak ditebus bukan dengan kebaikan kita. Dan kalau kita sadari bahwa hari ini kita berbuat baik bukan karena kita mampu untuk berbuat baik. Tapi karena Tuhan sudah menebus kita, maka kita harus berbuat baik. Katakan amin. Jadi perbuatan yang baik di dalam diri kita itu bukan karena penebusannya. Enggak. Tetapi setelah kita ditebus, kita harus berbuat baik. Itu yang benar. Jadi saya datang ibadah di sini, ya, karena saya sudah ditebus. Katakan amin. Iya. Kalau enggak, ya kamu enggak bertobat, ada di luar sana. Enggak tahu apa yang harus dilakukan. Kita enggak sadar-sadar. Banyak kali kita keluar dari sini, kita melakukan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan kebenaran. Tetapi Tuhan itu penuh belas kasih pengampunan. Katakan amin. Dia mau supaya kita kembali dan kembali dan kembali kepadanya. Karena manusia daging kita ini kita celaka. Makanya dia katakan bahwa dengan matinya sebagai manusia, maka telah dibatalkan semua kutuk hukum Taurat. Karena tidak mampu kita untuk berbuat baik demi untuk kebaikan kita supaya kita diselamatkan. Nggak bisa. Kita berbuat baik karena kita sadar bahwa kita telah diselamatkan. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita masuk poin yang kedua. Yang kedua, tentang peristiwa Jumat Agung ini adalah penebusan dosa. Jumat Agung ini terjadi karena peristiwa penebusan dosa. Oleh sebab itu kita coba buka di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayatnya yang ke-7 dikatakan apa? Coba kita baca. Ya. Kita baca 2-3. Sebab di dalam dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, peristiwa yang Jumat Agung ini adalah, yang kedua adalah berbicara tentang penebusan dosa. Darahnya yang tercurah itulah yang menyucikan kita. Itulah yang melayakkan kita. Bahwa dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, oleh sebab itu Jumat Agung ini yang saya katakan bahwa paling tidak ada 4 hal yang saya sampaikan di sini. Yang pertama tadi dikatakan bahwa kematian Tuhan Yesus adalah bicara tentang kasih. Yang kedua, berbicara tentang kematian Yesus di peristiwa Jumat Agung ini, yaitu tentang penebusan dosa. Ya, ini dikatakan dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Tapi coba kita naik ke atas di ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita akan baca kekayaan orang-orang yang terpilih. Ini Bapak Ibu terpilih apa enggak ini? Ya, terpilih ya.
Oleh yang dari seberang, ayo angkat tangan. Terpilih. Katakan amin. Kita baca ayatnya yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan pada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kalau tadi poin pertama dikatakan yang mati karena kasihnya kepada dunia. Poin yang kedua, Dia mati untuk menebus dosa kita. Dengan darahnya Ia tebus kita. Tapi luar biasanya, saudara dan saya itu udah dipilih sebelum lahir. Katakan amin. Bagaimana mungkin kita dipilih sebelum lahir? Ini hanya otak yang harus taruh di luar kepala yang bisa memahami tentang hal ini. Sadarkah bahwa saudara dipilih sebelum dilahirkan? Ternyata ya, saya sudah dipilih sebelum dilahirkan. Sebelum ada di kandung ibuku, saya sudah dipilih oleh Tuhan. Ini kan luar biasa. Pemikiran yang seperti ini harusnya kita kenakan di dalam diri kita sebagai orang yang telah ditebus. Ini nggak ada di pikiran orang-orang yang di luar sana, nggak ada. Itu hanya ada di dalam kehidupan orang yang beriman. Katakan amin. Ini luar biasa. Makanya Yesus juga katakan bahwa sebelum dunia dijadikan aku sudah ada. Dalam Kejadian dikatakan, di Ibrani 1 juga dikatakan. Dan kita sudah ditetapkan dalam Kristus. Kita sudah dipilih untuk menjadi umat yang kudus. Ibrani 2 dikatakan dan 9 dikatakan bahwa kamulah bangsa terpilih, umat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar. Perbuatan yang besar termasuk memahami bahwa kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu suatu kedahsyatan. Katakan amin. Ini yang luar biasa tentang hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita memahami hal-hal yang rahasia. Yeremia 33 ayat 3 bahwa Tuhan memberitahukan kepada kita hal-hal yang rahasia. Inilah indahnya dalam Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu akan datang kepada kita. Bahkan surga diberitahukan kepada kita. Katakan amin. Siapa yang memberitakan tentang surga? Di bawah kolong langit ini tidak ada yang memberitakan tentang surga. Yang bahwa adanya surga itu ada di satu keadaan. Hanya Yesus. Makanya untuk kembali ke surga. Makanya Dia yang dari surga datang, Dia beritahukan tentang ada surga. Dia menyediakan. Makanya Dia katakan, ya, ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran, hidup tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa? Karena hanya Dia yang memberitakan tentang surga. Dan kemudian diadopsi yang lain-lain itu. Pemberitaan tentang surga hanya Yesus. Kenapa? Karena Dia orang dari surga. Dia pemilik surga, katakan amin. Ini kan luar biasa. Nah, oleh sebab itu, kita pun juga harus paham ternyata sebelum dunia dijadikan, saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan. Itu hanya hikmat Allah yang memberikannya untuk kita dapat memahami. Makanya kita lihat, coba kembali lagi kita lihat ya. Dikatakan di ayat yang ini di Efesus ya. Kekayaan orang-orang terpilih. Saudara dan saya, amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani dalam surga yaitu kekekalan, katakan amin.
Nilai hidup kekekalan itu sudah ada pada kita. Dikatakan juga dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Bahkan dia memberikan kekekalan dalam diri manusia. Di ayat itu masih di bagian pertama dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Orang yang tidak hidup dalam Tuhan tidak akan memahami hal itu. Karena di akhirnya dikatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai pada saat ini. Kecuali orang yang hidup dalam pertobatan, yang diberikan pengilhaman, roh hikmat yang daripada Tuhan. Maka dia akan mengerti bahwa ternyata saya sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Hari ini kita lihat, perhatikan dengan baik. Sebelum dunia dijadikan, saya sudah dipilih. Saya sudah mendapatkan berkat rohani daripada Allah. Oleh sebab itu ayat yang keempat. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan pandang sepele tentang kebenaran, tentang kekudusan. Tuhan memberikan nilai hidup yang baik dan benar itu supaya engkau layak menjadi tempat kekudusan, tempat yang kudus, menjadi bait Allah, menjadi hidup di dalam dirimu. Katakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan di mana roh Allah diam di dalam kamu. Di ayat 17, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Di dalam hal inilah kita paham bahwa betapa kaya dan lebar, panjang dan dalam, panjang dan lebar, dalam dan tinggi kasih Allah itu. Nah, oleh sebab itu Bapak dikasihi oleh Tuhan, mari perhatikan dengan baik bahwa ternyata hal ini Tuhan sudah berikan kepada kita sebelum dunia dijadikan. Dalam kasih yang telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Darah Yesus mahal. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu mahal. Jangan sia-siakan keselamatan yang kau peroleh. Bertobat. Ya, tidak. Selebihnya itu berasal dari si jahat. Nah, oleh sebab itu baik, perhatikan dengan baik. Kita masuk ke poin yang ketiga. Jumat Agung adalah peristiwa yang dahsyat. Paling tidak 4 hal. Yang pertama tadi kasih. Yang kedua adalah pengampunan dosa. Yang ketiga kita lihat karya keselamatan. Kita bisa buka dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-44 kita buka dan kita baca. Kisah Rasul karya keselamatan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Ya. Kita baca dulu ayatnya yang ke-12. Ya. Kita baca bersama Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Poin yang ketiga yaitu karya keselamatan. Kita baca bersama 2-3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini korelasi ya. Iya. Dengan Yohanes tadi 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, inilah yang dikatakan di dalam Kisah Rasul
ayat yang ke-12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Ini perikop pembacaan ini adalah Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata kalau kita perhatikan memang benar, tidak ada tempat yang aman bagi kita orang percaya di muka bumi ini. Kita akan dicecer terus, kita akan dikejar-kejar, dan kita akan dianiaya. Ingat itu, tidak ada yang tempat aman. Tetapi kita aman di dalam lindungan Tuhan. Nah, perhatikan dengan baik, kita ayat 1 kita baca. Mari kita baca bersama. 2, 3. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ayat ketiga, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai ke esokan harinya karena hari telah malam. Ayat 4, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ini luar biasa. Ayat 5, pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hamas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain ia memasuki keturunan yang termasuk keturunan imam besar. 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Ayat 10, maka ketahuilah hai kamu sekalian dan seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ketahui bahwa banyak orang Kristen yang bangkit untuk memberitakan firman, dan mereka dikejar-kejar, ya, disesah, bahkan dianiaya. Makanya Yesus pernah mengatakan, kalau aku mengalami semua ini, maka kamu pun tidak akan terhindar dari itu. Tetapi Yesus katakan, tapi jangan takut karena aku menyertai kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut kita memiliki iman yang percaya kepada Kristus. Kita akan mengalami semuanya itu, tetapi kembali lagi perlindungan Tuhan sepenuhnya atas kita. Katakan amin. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Bahkan Tuhan katakan gini, jangan takut tentang apa yang kau akan katakan, sebab aku yang akan menaruh perkataanku di dalam bibirmu, dalam mulutmu. Tuhan akan selalu memperkatakan, selalu akan memakai mulut atau lidah kita ini, bibir kita ini, untuk memperkatakan kebenaran. Jangan sebab itu, sebagai umat tebusan Allah, jangan sampai engkau rusakkan hidupmu. Karena perkataan demi perkataan yang benar itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika engkau hidup benar, seperti tadi dalam Efesus, untuk kita melakukan yang baik, ya, untuk menyaksikan kemurahan Allah, maka Dia sendiri, yaitu Allah sendiri yang akan datang. Bukankah kita adalah bait Allah? Katakan amin. Dia akan tinggal di dalam engkau, menuntun engkau untuk memperkatakan semua apa yang benar, dan dalam perkataanmu itu akan menjadi sesuatu hal yang akan berbalik. Ini luar biasa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan.
Dia katakan. Dan ini dikatakan bahwa tidak akan berlalu begitu saja. Dan Petrus ditangkap mereka dan mereka adili. Tetapi mereka menjawab dengan penuh roh di ayat yang ke-8. Bahwa hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Bapak Ibu, ini juga yang dialami oleh Yesus. Waktu Yesus menyembuhkan orang sakit di mata orang-orang Yahudi, di mata orang-orang Farisi dan Saduki. Mereka mencoba. Waktu Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, mereka marah sekali. Nah, ini juga terjadi kepada Petrus dan Yohanes. Mereka marah. Dan tidak ada yang kebetulan kalau saat ini orang-orang benar yang bersuara tentang Yesus, menyuarakan tentang Yesus, mereka ditangkapin, dihukum. Terjadi di bangsa ini. Terjadi. Dari pihak keamanan pun juga nggak ada yang bahkan berpihak. Saat orang-orang Kristen bersaksi, ditangkapin. Di mana keadilan? Nggak ada keadilan. Di dunia ini tidak akan mendapatkan keadilan. Kita akan menuntut keadilan, nggak akan ada. Tapi ingat, Tuhan akan membela kebenaran yang ada pada kita. Karena dialah yang menaruh dalam hidup saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat dari apa yang terjadi ini, rupanya tidak hanya secara kebetulan. Karena memang Yesus sudah mengatakannya. Kalau aku saja mengalaminya, maka kamu siap-siaplah. Tetapi jangan takut karena aku akan menyertai engkau. Amanat Agung katakan juga di pasal 28, ya, Matius pasal 28. Di sana dikatakan, dia akan menyertai kita. Pergilah ke seluruh bumi, ke seluruh dunia. Ya. Beritakan Injil. Baptislah orang. Sekarang ini, ya puji Tuhan. Ya. Saya pernah membaca di dalam Yesaya itu. Pembajak akhir zaman. Ya. Pembajak mata baja akhir zaman, ya, yang akan membajak. Iya, bukan kita pergi satu-satu, bertobat, enggak. Sekarang ini orang sudah banyak yang bersuara, dan jangan takut. Iya, sudah waktunya. Sedikit waktu lagi. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita perhatikan baik tentang hal ini, bahwa poin yang ketiga tentang karya keselamatan itu memang benar-benar terjadi oleh karena darah Yesus. Dan ayat yang ke-12 dari Kisah Rasul pasal 4 ini. Tapi sebelum kita masuk baca di situ, lalu di ayat yang keempat dikatakan, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ini luar biasa. Petrus dan Yohanes waktu membangkitkan, menyembuhkan orang sakit, mereka datang dan menangkap. Tetapi kembali lagi, orang yang sakit ini sudah sembuh dan dia berjalan. Dia bahkan datang ke bait Allah. Dan mereka berkatakan, siapa yang menyembuhkan engkau? Ya, Bapak Ibu, ini adalah bagian yang memang tidak bisa disangkal dan tidak bisa ditahan. Kalau Tuhan di pihak kita dan sudah harus dinyatakan, maka itu semua akan terjadi. Dan kembali lagi, bahwa semua ini memang harus terjadi. Ya, berbicara tentang karya keselamatan ini memang sudah terjadi. Nah, oleh sebab itu, perhatikan dengan baik bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan. Poin yang keempat, yang terakhir. Belum ngantuk ya? Sudah mau terakhir nih rupanya. Iya. Poin yang terakhir, yang keempat. Kita baca kembali ke Lukas. Iya. Lukas pasal
yang ke-23, ayatnya yang ayat 44 dan 45. Kita baca. Ya. Baca bersama 2, 3. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan bait suci terbelah 2. Yang keempat berbicara tentang bait suci terbelah 2. Bait suci. Saya tanya, bait suci itu di mana ya? Oh, di hati. Saya kira bait suci itu ada di Yerusalem. Ya, bukan di Yerusalem. Oke, bait suci itu adalah saudara dan saya. Kita buka dalam Yohanes. Yohanes 4. Kita buka wanita Samaria ya. Yesus bercakap-cakap dengan wanita Samaria. Coba kita buka. Yohanes 14. 4, sorry. Lain lagi aku. Udah ada yang dapat? Benar? Ya, Yohanes 4 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang Oke, kita baca dulu bersama-sama aja. Ini perikopnya adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Ya, kita baca ayat 19, 2, 3. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ayat 24 terakhir, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenar. Di mana kita sembah Allah? Dalam roh dan kebenaran. Di mana roh kebenaran itu? Di dalam hati kita yang percaya dan hidup sungguh-sungguh. Kalau kita percaya dan hidup sungguh-sungguh, maka roh itu akan ada di dalam kita. Maka itulah yang akan menuntun kita, yang akan memimpin kita untuk dapat memahami peristiwa-peristiwa yang tidak tersingkapkan oleh dunia ini. Dia akan datang dan memberitahukan kepada kamu. Makanya dikatakan dalam Yeremia 33 ayat 3 bahwa Dia akan memberitahukan kepada kita peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disingkapkan oleh dunia ini. Dia akan memberitahukan kepada saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Maka hari-hari kita adalah hari di mana kita senantiasa memuji Tuhan. Katakan amin. Hari-hari kita di dalam hati kita akan selalu memuji Tuhan. Itu juga doa. Di dalam hati kita akan selalu ada sukacita dan sejahtera dan bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Dan hari-hari kita akan senantiasa ada hadirat Allah. Katakan amin. Ada sukacita? Karena Dia ada di dalam hatimu, ada di dalam hidupmu. Kapan? Setiap saat. Jangan datang sudah selesai khotbah,
Datang di saat pujian, maka engkau akan penuh dengan sukacita dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan akan bersinar atasmu. Katakan amin. Dia akan ada selalu menyertai engkau. Karena Allah senang dipuji, senang dimuliakan. Dia mau untuk senantiasa kita agungkan Dia lewat pujian. Ini luar biasa kan? Tuhan mau berdaulat dan bertata di atas pujian umatnya. Di saat itulah Dia akan menyingkapkan, Dia akan bukakan otakmu yang penuh kekotoran itu akan disingkirkan, akan dikuduskan dengan kehadirannya, lawatannya, sehingga akhirnya tersingkap rahasia-rahasia. Perlu kita tahu rahasianya. Berapa hari yang lalu kepala saya pening, ada apa ya? Darah tinggi saya rupanya. Kenapa saya darah tinggi ya? Selama ini nggak pernah kejadian seperti itu. Ya, selaku manusia yang tahu bahwa ternyata itu memang harus ada istilah medis itu harus percaya. Medis itu tidak diadakan oleh orang-orang bodoh juga. Medis itu terjadi sebagai panjangan tangan Tuhan. Berobatlah. Akhirnya saya pergi ke klinik. 188 per 93. Saya bilang, Tuhan, nggak boleh seperti ini. Akhirnya saya harus jaga makan. Kalau orang Manado bilang galojo, ya, saya makan. Nggak peduli itu istri saya, dia ngomong, enggak aku pedulikan. Iya. Apalagi kalau masakannya, waduh, di komsel lalu masakan enak. Iya. Bapak Ibu, tapi kita harus ada penyangkalan diri, ya, supaya pikiran kita ini juga nggak mumek dengan sakit kepala, tetapi akan penuh dengan pikiran yang berhikmat. Katakan amin. Roh kita akan menyala-nyala karena pikiran kita sudah dipulihkan. Kita akan mengerti dan memahami betapa luar biasanya Tuhan itu. Ternyata Dia memilih saudara dan saya. Hari ini kita memahami akan hal itu. Kita perhatikan dengan baik dalam Lukas 23 sampai dengan 24 itu tadi yang kita baca itu berbicara tentang satu peristiwa di mana kedahsyatan berkaitan dengan bait suci terbelah dua. Kenapa bait suci terbelah dua? Selama ini bait suci adalah tempat di mana orang Yahudi datang dan menyembah, mempersembahkan persembahan mereka. Tapi kenapa bait suci itu akhirnya terbelah dua? Itu adalah peristiwa yang luar biasa, di mana bahwa ternyata selama ini yang disebut berhala itu bait suci itu. Kalau kita datang ke sana, kita harus mempersembahkan binatang, darah binatang. Tuhan mau supaya kita mengerti ternyata begitu dekatnya Tuhan dengan umat yang Dia pilih, umat yang Dia tebus. Saudara dan saya sudah ditebus. Bahwa itu supaya kita dijadikan bait sucinya. Tempat di mana rohnya tinggal. Katakan amin. Roh Allah berdaulat dan diam di dalam kita. Itulah yang akan mengubahkan kita. Nah, oleh sebab itu ini kedahsyatan bait suci ini terjadi yang luar biasa. Yang dimana bahwa orang-orang yang menyesat Dia, yang mengawal semua, bahkan sampai di kuburannya pun dikawal, itu akhirnya terbuka matanya dan menyaksikan mujizat. Coba ayatnya yang ke-47 kita baca bersama. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Di Matius 27 itu juga, ya, Matius 27 juga tertulis dari ayat 51 sampai dengan ayatnya yang ke berapa itu? Kita baca di sana. Ya, Matius 27 ayatnya yang ke-51 Matius 27 ayat yang ke-51 kita baca bersama.
Dan lihatlah, tabit Bair Suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ayat 54. Kepala pasukan dan prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ternyata kepala pasukan itu, dia menyadari yang mereka salibkan itu adalah anak Allah, orang yang luar biasa. Bertobat enggak? Dalam pernyataannya bertobat. Tapi apa yang terjadi? Waktu terjadi mujizat yang dilakukan Petrus sama Yohanes, orang-orang Yahudi enggak melihat itu. Mereka kembali untuk menyesah. Mereka sangat naik darah. Ya, mereka tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Makanya mereka memenjarakan Petrus dan Yohanes. Artinya bahwa tidak ada yang aman. Orang bisa hari ini benar percaya, tapi besok bisa berbelok. Moga-moga ini yang kepala pasukan ini memang adalah orang yang bertobat setelah dia menyaksikan itu. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, ini banyak orang yang tetap sekalipun mereka melihat mujizat di mata mereka, tapi mereka tidak mau bertobat. Bapak Ibu, mari, peristiwa Bait Suci terbelah dua itu adalah peristiwa kemerdekaan buat kita. Bahwa ternyata untuk masuk ke rumah, ke Bait Allah, ya, di ruang Maha Kudus, itu tidak lagi membutuhkan korban. Dan tidak hanya imam-imam yang khusus, tetapi kita sudah bisa langsung kepada Allah. Kita sudah bisa langsung kepada Allah. Kita bisa datang untuk mengaku dosa kepada Tuhan. Tidak melalui lagi oleh korban. Enggak lagi. Melalui imam. Enggak lagi. Kita sudah menjadi imam-imam. Katakan amin. Iya. Makanya dikatakan dalam 1 Petrus. Ya, bukan 1 Petrus ya. Di dalam Ibrani ya. 1 Petrus. Ya, 1 Petrus 2 kalau nggak salah ya. Ayat 9. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah. Bahwa kita ini menjadi imam-imam atas diri kita untuk kita mengerjakan keselamatan kita. Makanya kita datang dan meminta ampun kepada Tuhan, meminta ampun atas dosa-dosa kita. Maka Dia yang akan melayakan kita dan menyelesaikan semua dosa kita. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini yang terakhir dan sungguh luar biasa dalam hal ini, bahwa Bait Suci terbelah dua ini melambangkan bahwa semua orang sudah dapat menghampiri Allah secara pribadi lepas pribadi, dan tidak hanya imam khusus. Ya, tabir Bait Suci yang terbelah dua ini adalah hasil daripada karya agung Tuhan, yaitu saat penyaliban terjadi maka terpecahlah terbelah dualah Bait Suci. Artinya kita sudah bisa datang langsung kepada Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan, dari apa yang kita baca hari ini, peristiwa tentang Jumat Agung, paling tidak ada 4 hal tadi. Yang pertama berbicara tentang kasih Tuhan, itu yang rela berkorban. Dan yang kedua adalah pengampunan dosa. Yang ketiga adalah karya keselamatan. Dan yang keempat adalah terbelahnya Bait Suci. Artinya kebebasan bagi kita, kemerdekaan bagi kita, ya, atas dosa kita. Roma 8 ayat yang pertama, ya, bahwa Yesus, ya, memerdekakan kita, ya. Tuhan memberkati. Baik, kita akan